Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta salah satu orang untuk memimpin doa dulu. Coba Komang Sudarmini, pimpin doa teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya akan memimpin doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita sesuai dengan yang saya share di training sekolahnya, bahwa materi untuk pertemuan untuk beberapa, kita awali dari program linier ya. Kita awali dari program linier. Nah, program linier ini ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi ya. Bagaimana caranya memproduksi, bagaimana caranya mencari hasil yang atau keuntungan yang maksimal dengan menekankan biaya produksi, bahan dan sebagainya. Jadinya untung maksimal dengan menekankan atau memperkecil biaya atau bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa itu ya. Nah, ini anak akuntansi penting sekali ini kalau kalian nanti melanjutkan studinya lagi ke depan, mau kuliah atau gimana, ini sangat cocok sekali ya untuk latihan kalian, memperdalam pengetahuan kalian tentang bagaimana caranya mencari untung secara maksimal dan menekan biaya atau bahan-bahan secara seminimal mungkin ya. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana kalian bisa menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, kalian menentukan fungsi tujuan atau beserta kendala yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan masalah program linear ini ya. Kemudian yang ketiga, menggambarkan fungsi kendala dalam bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang keempat, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Kemudian yang kelima adalah menafsirkan nilai optimum yang diperoleh dari penyelesaian program linear ya. Nah, apapun itu yang kalian, ini biar ada gambaran saja dulu secara sederhana terkait apa yang akan kalian pelajari ke depannya. Nah, konsep yang akan kalian kuasai, yang akan pelajari ke depan ini adalah kalian akan belajar tentang program linear, kalian mempelajari apa saja, yaitu sistem pertidaksamaan linear ya. Kemudian yang kedua, menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Apa itu nanti ya. Nah, nanti dua bagian ini akan membahas masing-masing. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear akan membahas bagaimana kita mencari himpunan penyelesaian dari dua variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan grafik. Kemudian bagaimana mengaji program linear dan model matematikanya. Kemudian kalau kita menentukan nilai optimum ada dua cara, yaitu dengan uji titik sudut dan garis lidik. Nanti kalian ya, jadinya kalian punya gambaran ada dua hal besar yang akan kalian pelajari di program linear ini, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dan menentukan nilai optimum. Oke, sebelum kita ke program linear, ada sedikit yang ingin uji prasyarat yang harus kalian kuasai ya sebelum kita bergerak ke sana. Oke, saya minta dari beberapa dari kalian untuk membantu saya ya mengingat pemahaman lagi terkait pertidaksamaan linear, mulai dari persamaan kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan ya. Oke, kita mulai dari 2x sama dengan ditambah 8 sama dengan 4. Oke, ini adalah permasalahan terkait persamaan linear satu variabel ya. Nah, saya minta dari kalian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya.
Oke, coba bantu saya. Salah satu dari kalian untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 8. Berapa nilai x-nya? Min 2, Pak ya. Min 2. Min 2, Pak. Oke. Bagus ya. Nah, yang sudah menjawab bagus sekali ya. Jawabannya adalah min 2. Nah, sekarang kalau kita cek prosedur mengerjakannya, ya kita mengingat kembali. Ini 2x sama 2x sama dengan 4 dikurang 8. kemudian 2x sama dengan X sama dengan min 4 bagi 2 dengan min 2. Oke, good ya. Bagus sekali. Nah, sekarang saya minta lagi. 2x ditambah y sama dengan 3. 3x ditambah 2y sama dengan 5. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Saya punya permasalahan 2x tambah y sama dengan 3 dan 3x tambah 2y sama dengan 5. Nah, siapa bisa bantu saya? Berapa sih nilai x dan y yang memenuhi? Halo? Halo? Bentar Pak, masih ngitung Pak. Oke, masih ngitung. Nyari gininya Pak ya, nilai X sama Y-nya Pak ya. Nilai x dan nilai y. 1 dan 8, Pak. 1 dan 8. 1 dan 2. 1 dan 2. Coba yang lainnya. Ayo, silakan. Selain 1 dan 2, berapa nilai dari x dan y? Satu sama satu Pak ya. 1 sama 1. Siapa ini yang berbicara?
Saya, Pak. Pandi. Pak. Pandi. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Pandi. Oke, 1 sama 1 ya. Nah, bisa bantu saya gimana caranya mengerjakan ini? Ngomong saja ya. Saya, Pak. Iya. Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, dulu, saya. Saya, Pak. Pertama tuh saya 2x tambah y itu saya kali 2 jadinya 3x 4x tambah 2y sama dengan 6 dikurang 3 ya 3x pokoknya dikurang dia Pak jadinya terus simat ya gitu dah Pak ya bisa dikurang. Oke, kurang. Saya, Pak. 1,1 juga. Oke. Terus setelah itu gimana? Dikurang Pak. Dia dikurang benar. Sudah dikurang ini. Jadi 4x sama dengan 1 Pak. X sama dengan 1 Pak. Oke, dari mana dapat X? Y-nya dicoret terus 4x kurang 3y. 4x kurang 3x. Oke, 4X Jadi 1x sama dengan 1x. 6 kurang 5, 1 ya. Oke, baru X saja ketemu. Terus? Udah ketemu X, apa lagi untuk mencari Y? Terus karena udah diketahui Y-nya pakai yang di atas jadi 2x. 2X. 2x tambah Y sama dengan 3. Terus? Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 3. Ya. Baru habis itu saya pakai yang mana? 2. Baru Y sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Y 2 tambah Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 kurang 2. 3 kurang 2, 1 ya. Y sama dengan 3 dikurang 2. Oke. Ya gitu lah Pak. Saya salah lihat. Kesimpulannya X sama Y-nya adalah 1. 1. Oke. Ya itu ya, ini materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Jangan ganggu. Just naik dulu. Oke, ini materi prasyarat yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama kita bahas ini adalah Firman. ini namanya persamaan linier satu variabel ya. Nah, kenapa disebut persamaan linier satu variabel? Ya, kenapa disebut persamaan linier satu variabel? Karena variabelnya cuma ada 1. Ya, di sini ada variabelnya ada 1, yaitu X. Dan kenapa disebut linier? Masalahnya pangkat tertingginya adalah 1 ya. Oke, selanjutnya yang di bawah ini kita ngomongin tentang sistem persamaan linier dua variabel. Oke. Nah, kenapa disebut dua variabel? Di sini ada dua variabel yang terlibat, yaitu X dan Y. Ya, kenapa disebut linier? Karena pangkatnya semuanya 1. Nah, kenapa disebut persamaan? Karena di sini ada tanda sama dengan ya. Nah, kenapa disebut sistem? Nah, karena ada di sini lebih dari satu persamaan pertama, persamaan kedua. Oke, jika kalian sudah menguasai konsep yang ini, bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, maka secara otomatis kalian punya modal dasar untuk ke materi selanjutnya ini,
yaitu materi tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Ya. Oke. Lanjut ya. Kita mulai dari bagaimana kita menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear ya. Kita mulai dari pertidaksamaan linear satu variabel dulu ya. Oke, kita mulai dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kita mulai dari misalnya X lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau kita ngomongin X adalah bilangan bulat, himpunan penyelesaiannya kira-kira apa? Bisa nggak bantu kalian? Empat, Pak. Oke, 4. Hanya satu saja? Bilangan bulat selanjutnya juga, Pak. 6, 8, 10 juga, Pak. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya. Oke, sebentar. Kalau kita gambarkan, ya, kalian kenal kan grafik koordinat kartesius ya? Nah, artinya kalau kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius, nah kita kasih tanda. Nah, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Ya. Nah, yang bernilai X sama dengan 3, ini ya. Karena kita akan menggambar X lebih besar sama dengan 3. Kita mulai dari yang terkecil dulu. Himpunan penyelesaiannya di sini adalah, nah ingat ya, di sini ada X lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya selain 3, 5, 6, 7, 8, dan 9, ada 3 di sini ya, karena tanda sama dengan. Nah, kemudian karena penyelesaiannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, kalau kita gambar grafiknya, nilai yang memenuhi adalah 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, kita buat garis di sini yang paling kecil dulu. Nah, kemudian kalau kita gambar daerah penyelesaiannya, semua titik yang ada di sini ya adalah daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 3. Sampai di sana dulu bisa dipahami? Sampai di sana bisa dipahami? Kita belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Bisa, Pak. Ini adalah X lebih besar sama dengan 3. Dah, X adalah bilangan bulat.
Nah, ditentukan himpunan penyelesaiannya dari suatu pertidaksamaan ini. Nah, himpunan penyelesaiannya dari X lebih besar sama dengan 3, itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk daerah penyelesaian atau dalam bentuk arsiran, kita ambil dulu yang nilainya yang X yang paling kecil, yaitu 3. Kemudian setelah itu kalian arsir ya. Nah, maka arsirannya adalah ini. Sudah paham sampai di sana dulu? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kalau kalian disuruh mencari, tentukan X lebih kecil dari minus 2. Nah, gimana kalian caranya menjawab? Langsung saja ya. Langsung saja kalian jawab seperti ini ya. Kalian gambar grafiknya dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalian buat garis bilangannya. Oke, kalau min 3 adalah ke kiri ya. Min 1, min 2, min 3. Nah, sekarang cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah minus 2 ya. Berarti kita gambar garisnya di minus 2. Kemudian kita arsir ke sini ya. Nah, ini daerah perhasilannya langsung kalau kita lanjutkan ke sini juga. Oke. Dari sana dulu ada pertanyaan dulu. Tidak. Oke. Nah, apa perbedaannya? Misalnya kalau ada garis X lebih kecil dari minus 2. Nah, ini coba lihat perbedaannya. Di sini ada sama dengan, lebih kecil sama dengan minus 2. Kalau lebih kecil sama. kalau Nah, ini kan tidak ada sama dengannya ya. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, ya persis sama. 2 min 2. Nah, di sini ada minus 2. Cuma perbedaannya adalah min 2-nya enggak termasuk. Garisnya apa namanya? Enggak putus-putus ya. Artinya garis yang tidak putus-putus artinya min 2 itu ikut. Kalau yang di sini jika tidak ada sama dengan, maka garisnya itu adalah garis yang putus-putus. Oke, saya ulangi. Ini garisnya putus-putus ya. Artinya min 2-nya itu tidak ikut ya. Nah, kalau kalian disuruh mengarsir, yang lebih kecil dari minus 2 kan minus 3, minus 4, minus 5. Jadi kita arsir ke arah yang ke kiri. Oke, sampai di sana dulu. Kira-kira paham ya? Paham. Oke. Paham. Sebentar. Sedikit info untuk kalian ya. Ini waktunya lagi 7 menit. Nanti kalau waktunya habis, silakan gabung lagi ke Zoom meeting ini dengan link yang sama ya. Ya, biar kita dapat lebih lama lagi belajarnya. Oke. Ingat untuk masing-masing ketua kelas atau orang yang saya tunjuk tadi untuk mengecek teman-temannya yang hadir di Zoom meeting biar tidak betul kalian hadir di Zoom meeting. Nanti saya bantu nilainya seandainya nilai ulangan dan nilai sebagainya kecil ya. Baik, Pak. Terus lanjut lagi. Itu kan sekarang bagaimana kalau diminta tentukan
daerah penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan 1. Nah, gimana caranya menjawab? Kalian buat dulu juga koordinat kartesiusnya ya. Di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X. Oke, kita buat di sumbu Y. Kenapa kita buat di sumbu Y kita tandai? Karena di sini Y lebih besar dari 1 ya. Kalau sebelumnya adalah X yang lebih kecil atau X yang lebih besar ya. Tapi di sini yang ditanya adalah Y. Berarti kita cari Y yang sama dengan 1. Nah, di sini posisinya ya. Nah, lihat kalau di sini ada sama dengan, maka tandanya adalah lurus. Artinya tidak tanpa putus-putus. Berarti kalau kita gambarkan, kita gambar garisnya ke sini. Dan daerah arsirannya adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 1. Maka kita arsir ke atas. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Lanjut lagi. Misalnya lagi kalian disuruh tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih kecil dari min 3. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Berarti kita tandai Ya. Y-nya. Oke, 1, 2, min 1, min 2, min 3. Nah, setelah itu, karena di sini adalah lebih kecil tanpa ada garis, berarti garisnya adalah garis yang putus-putus. Garis yang putus-putus ya. No. Dan arah arsirannya adalah ke bawah. Ya, arah arsirannya adalah ke bawah. Ya. Kira-kira jelas? Jelas. Jelas, Pak. Berarti kita sudah Pak. mempelajari tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, kita sudah fikskan ini, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari, nah, kita akan menggambar yang langkah yang kedua adalah bagaimana menggambar pertidaksamaan linier variabel. Variabel ya. Bagaimana menggambar pertidaksamaan linier dua variabel? Berarti kalau kita ngomongin pertidaksamaan linier, berarti di sini ada tanda lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Kalau kita ngomongin linier, berarti semua pangkatnya adalah berpangkat 1. Kalau kita ngomongin dua variabel, berarti variabel yang terlibat di sana ada 2. Oke, contohnya ini ya. Di sini sudah ada contohnya. 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Ya. 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, di sini di modul ini sudah ada bagaimana caranya menentukan daerah penyelesaiannya. Langkah yang kalian lakukan pertama adalah dari titik potong terhadap sumbu
X dan sumbu Y ya. Yang kedua, uji titik sebelah kanan atau kiri garis batas ya. Nah, apa sih maksud dari yang saya jelaskan ini? Oke, untuk sementara kalian catat aja dulu ya, karena di sini waktunya kurang lagi 1 menit. Nanti saya lanjutkan di sesi yang kedua, bahwa untuk menentukan perbedaan linear dua variabel, untuk menggambar daerah penyelesaiannya, ada 2 cara yang harus kalian lakukan atau 2 langkah. Yang pertama, kalian cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah uji titik sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nanti ingat lagi gabung dengan link yang sama agar bisa lanjut ke sesi yang kedua. Ya. Oke, sambil saya print screen dulu. Siapa aja yang hadir juga di sini saya bisa print screen. Maka garis yang di sininya putus-putus. Dan ingat, langkah yang kedua adalah kita menggunakan uji titik sebelah kanan dan sebelah kiri garis batas. Nah, kita uji coba yang paling gampang kan 0,0. Di mana posisinya kan di sini ya. Nah, kita uji ke sini, ke pertidaksamaannya. Nah, substitusi 0, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Nah, ini nilainya adalah 0. Sudah? Nah, kalau 0 apakah lebih besar dari 6? Ternyata kan salah kan? Nah, karena salah, berarti kita tidak usah mengarsirnya ke arah 0,0-nya atau di pihak 0,0-nya. Jadi kita harus arsir berlawanan arah dari 0,0-nya. Nah, seandainya jawabannya di sini benar, ya, maka kita mengarsirnya ya harus sepihak dengan 0,0. Begitu? Kira-kira ada pertanyaan dulu terkait ini? Enggak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut sedikit ya. Nah, saya punya lagi dikit di sini. Lanjut di sini apa soalnya X tambah 2Y lebih kecil dari 4 ya. Oke. X ditambah 2Y lebih kecil dari 4. Nah, kalian tentukan daerah penyelesaiannya ya. Sebentar. Tentukan daerah penyelesaiannya. Coba kalian cari dulu ya daerah penyelesaiannya sambil menunggu. Tentukan daerah penyelesaiannya. Oke. Kita jawab ya. Yang langkah yang pertama kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Kita buat Oke. kita buat tabelnya. Ini X, ini Y. Nah, silakan dilengkapi. Kalau Yang Y-nya berapa? 2. Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. 4, Pak. oke, good ya.
Oke, caranya mencari, saya kasih tahu bagi yang belum bisa ya. 2Y sama dengan 4 ya. Kemudian X-nya 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 4, berarti 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 per 2. Yang lagi satu, X ditambah 2Y sama dengan 4, X ditambah 2 kali 0 ditambah, sorry kok tambah lagi sama dengan 4 ya. Berarti X sama dengan 4. Oke, ini ya caranya ya. Udah ketemu, selanjutnya apa? Gambar grafiknya ya. Oke, gambar grafiknya. Oke, di sini saya hapus gininya ya. Oke, kita gambar grafiknya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya ya. Udah itu kita kasih tanda 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Nah, sudah itu kita cari titik yang dimaksud di sini kan 0,2 dan 4,0. 4,0. Kita cari 4 di sini. 2. Kita tarik garisnya. Kita tarik garisnya ya. Ya, Pak. Ya, ini garisnya putus-putus atau gimana? Nyambung, Pak. Kenapa nyambung? Karena ada sama dengan. Oke, sama dengannya saya sudah hapus. Ya, ada. Sambung. Berarti garisnya putus-putus ya? Putus-putus. Oke, garisnya putus-putus karena Kayak tadi disambung. oke, sudah saya hapus tadi. Oke. Kan udah ketemu sekarang ya. Berarti daerah itu dibagi jadi 2. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya ya. Apakah di sebelah atas atau di sebelah kanan? Kita pakai uji 0,0. Kemana? Ke X ditambah 2Y lebih kecil dari 4 ya. Ya. Nah, kita gunakan di sini 0,0. 0,0. Berarti ganti dengan 0 ditambah 2 tambah 2 kali 0. kali 4. Nah, ini Kurang dari nilainya 4. berapa? 0. 0. Sedangkan di sini 0 4. kurang dari 4. Benar. Benar apa salah? Ya, benar. Betul. Oke, benar ya. Nanti kalau benar, berarti yang diarsir adalah 0,0-nya juga ikut. Ke Di bawah. bawah. Ini jadinya ya. Nah, berarti dari yang saya ajarkan tadi, berarti kalian sudah memahami ya apa yang saya ajarkan ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Berarti untuk materinya saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Sudah, Pak. Untuk tugas kalian, tugas ya, nanti dibuat di planning sekolahnya. Yang nomor 1.
Oke, cukup 2 soal aja ya. Tentukan daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 5, Y lebih kecil sama dengan 2. Kemudian yang 2A, 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 2. Dan yang B, 2X kurang Y sama lebih kecil sama tidak ada sama dengannya ya, lebih kecil dari 8. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Nanti kumpul di e-learning sekolahnya ya, nanti saya share. Baik, Pak. Sebentar, sebentar. Sebentar dulu, sebentar.